Good morning, good morning. Hai, pagi ini kita ada hangout with our alumni lagi. Dan pagi ini kita akan kedatangan satu tamu istimewa, yaitu mahasiswa alumni angkatan 2015. Namanya adalah Juliana. Hai Vera, hai Pak Mike. Kok bisa barengan gitu ya habis habis Verawati Iwan, Mike Heng Hong? Hai Pak Dos. Hola, hai Miss Johandrani. Hai Ci Vivi. Ah, so happy. Nat, I miss you. Shalom, selamat pagi. Ini kita lagi masih menanti Juliana. Juliana adalah lulusan kita angkatan 2015. Kata si Vera, "Haha, bisa aja Miss. Ver, you mesti kasih coba sermaik mie Palembang you. Itu gila enak banget. Nah, ini dia Juliana. Sir Vincent. Ah, happy you're around. Hai, good morning, good morning. Ah, Morning. cantik sekali. Hai Juju. Wah, udah ada one of the HR practitioner nih, Ibu Juwita April. Welcome, Bu Juwita. Halo, welcome. Hai Juju, how are you this morning? Very good. Dan pagi ini pas libur ya? Betul, kebetulan lagi ambil leave hari ini. Oh, oke. So, Mm-mm. masuk lagi kapan? Setelah libur Lebaran itu berarti hari Kamis mulai charge kembali. Oh, oke. Liburnya sampai hari Rebo berarti ya? Ya, betul. Oh, wow. You look so pretty. Terima kasih. Oke, Juju, before we start, bolehkah Juju memperkenalkan diri apa yang lagi Juju lakuin saat ini supaya teman-teman yang join di IG Live pagi ini bisa kenal sama Juju. Silakan, Ju. Oke, so good morning everyone. Seperti yang dikenal, bisa dipanggil Juju. Sekarang saat ini Juliana sedang bekerja di Ritz-Carlton Pacific Place sebagai Revenue Manager. Uh, Lulus dari Podomoro University tahun 2019 kemarin. Seperti itu. Wow, baru 2019 ya lulusnya karena Juju ini angkatan Betul. 2015. Jadi 4 tahun Ya, dia tepat waktu, dia graduate. Berarti nggak sampai setahun ya kamu udah jadi revenue manager ya, Ju? puji Tuhan seperti itu, Miss. Oh, wow, wow, wow. Nah, kita akan bahas perjalanannya Juju sekarang. Nah, Ju, Ya. before we start, since Mhm. beginning, I saw you sebagai mahasiswa atau anak baru yang very active gitu ya. Nah, Ju, boleh tahu nggak sih your value of life itu apa, Ju? Nah, jadi kemarin waktu dikirimin outline terkait kita mau ngapain hari ini, ngomongin apa, ini tuh pertanyaan yang muncul paling atas dan juga yang paling concerning gitu, kayak apa ya, kayak gitu. Karena uh, banyak banget dari kita yang terbiasa nggak pernah mikir ya sebenarnya value of life kita itu apa. Jadi kayak kita cuma ngejalanin kehidupan kita sehari-hari, terus without thinking actually sebenarnya kita mau ngapain sih, kayak gitu. What can we do sih? Terus setelah di WhatsApp sama Miss Dea itu, terus langsung mikir, apa ya? Harus jawab apa ya? Terus itu tuh berlangsung seharian sampai kayak dari mandi, terus lagi ngerjain yang lain-lain tuh kepikiran kayak harus jawab apa ya besok, kayak gitu. Terus sampai come tuh satu certain moment kayak di trace back mundur gitu, kayak oke, sebenarnya waktu mau kuliah pilih jurusan ini kenapa ya, terus kayak kalau teman-teman yang deket sama Juju kan tahu banget kalau sebenarnya Juju tuh apply for medical sebelum lari ke hospitality. Yes, Nah, that's terus true. dari situ tuh ya, terus dari situ tuh di trigger ke diri sendiri, kenapa ya, terus and find out jawabannya ternyata satu setelah nanya ke inner circle-nya Juju sendiri gitu, value of life gue apa ya, bisa bantuin nggak, kayak gitu. Terus dan lucunya sama orang-orang sekitar tuh malah di-trigger balik. Kayak, coba trace back, kenapa? Kayak gitu. Terus kayak find out dari awal choice-nya Juju mau masuk medical itu sebenarnya simply karena by doing that, I can help many people. Bisa ngebantuin banyak orang. Terus karena ya, kita bisa berencana, tapi bisa banyak hal tuh berubah dalam waktu yang singkat, dan akhirnya Juju malah masuk ke hospitality. At first, merasa lost tentunya ya, karena kayak
dari beneran gue bisa nolongin orang secara intens, bener-bener nyembuhin orang sakit gitu, being part of a research team. Tapi sekarang kok functionnya berbeda ya? How can I help people? Dan ternyata baru ke figure out setelah mulai masuk ke industri yang sesungguhnya. Kayak sekarang jujur mau ngapain ya? Oh, I feels like I need to learn more. I need to study more. Kayak S1 tuh bukan the ends of the study progress buat Juju sendiri, karena Juju masih plan untuk ngambil another step uh, S2 soon to be, didoakan saja. Amin, Gitu. amin, amin, yay! Nah, terus dengan purpose adalah karena oh ternyata dengan kemampuan yang Juju punya saat ini, dengan hal yang Juju sukai saat ini tuh, Juju bisa nolong orang. Dengan cara Juju bisa jadi tenaga pengajar. Juju bisa mengedukasi banyak orang, bisa berbagi. Nah, itu termasuk, jadi itu kayak, oh ternyata value of life Juju tuh, Juju ingin berbagi ya, gitu. Juju punya mimpi, punya keinginan untuk bisa berbagi, bisa ngajar terutama, terus kayak, dan itu pun nge-fulfill keinginan Juju untuk terus belajar, karena nggak bisa bohong tanpa Juju mengimprove diri sendiri atau jadi lebih baik, Juju nggak bisa berbagi lebih buat orang-orang lain gitu. Wow, mantap, mantap, gila. Nah, lihat ya guys, bagaimana Juju berpindah dari medical ke hospitality. Dan pada saat tadi Juju bilang begitu, saya ingat banget waktu pertama kali asking you in batch 2015 ya. Waktu itu terus ada satu momen Juju memang cerita pengennya jadi di kedokteran gitu. Terus waktu di Ya, hospitality itu kelihatan banget sih, ada beberapa anak yang I think Briti juga menemukan kesulitan di adjustment pertama karena kalian ngelihat ini ngapain sih, apalagi pelajaran di semester 1 itu lebih banyak kita setting dengan yang main-main banget gitu. Karena buat betul. kita untuk memulai dunia hospitality itu you should know about about the soul first. Nah, soul-nya itu karena soul-nya itu melayani, maka kita nggak bisa masuk dengan meminta seseorang melayani tanpa mencari tahu apa yang ada di dalam dirinya gitu. Sehingga kita bisa maksudnya adalah dengan main-main. Nah, Ju, boleh cerita nggak, Ju? I bisa lihat sih, I bisa lihat mahasiswa-mahasiswa yang ngerasa, hah, ini ngapain sih? Dan itu banyak, itu hampir kayak di tiap kelas hampir kayak ada 30% dari mahasiswa yang kayak mempertanyakan ini pelajaran sebetulnya main-main doang, itu ngapain sih? What is the purpose itu? Nah, boleh cerita nggak, Ju, perasaan kamu waktu menemukan ternyata semester 1 kita itu isinya pelajarannya rata-rata untuk main-main demi menggali jiwa servis kalian. Boleh kamu Nah, ceritain nggak perasaan kamu? itu itu lucu sih. Jadi kayak sebenarnya kita nggak, kayak karena Juju awalnya kayak ini kan second option banget gitu. Terus very Yes, last minute, terus kayak jadi nggak sempet deep research sebenarnya ngapain ya kayak gitu. Karena punya obligasi untuk menyelesaikan studi tepat waktu, punya obligasi untuk ya udah whatever given I will just do well kayak gitu. Jadi kayak ya I'll just do my best apapun yang dikasih gitu. Terus at first kayak yes, uh, dikasih kelas praktek semester 1 tuh kan housekeeping sama front office tuh. Terus kayak, nah pasti banyak banget di antara teman-teman tuh yang merasa terbebani dengan si housekeeping tersebut. Dengan apalagi dengan task daily-nya yang kayak, ayo hari ini kita ngelap kaca, belajar gimana cara ngebersihin kaca. Terus besok gimana kita nge-polish kayak handle pintu yang dari stainless atau besi kayak gitu. Those things yang kita ngerasa kayak, oh God, harus banget gue kerjain kayak gini. Kan iya iya iya, I feel you, I terus feel you. kayak terus udah gitu kayak harus bersihin toilet gitu. Kayak kita jadi belajar 101 about hospitality industry from the scratch gitu kan, dari bener-bener basicnya banget. Terus kayak but dosen-dosen pada saat itu dengan excitednya ngajar, terus yang kayak iya you need to know this first gitu. Tapi apa yang kita pikirin saat itu malah kayak terus gue kuliah cuma buat ini gitu. I wish I could learn something more, karena kayak jualannya Podomoro pada saat itu kan hospitality business gitu, kayak hotel bisnis, wow kayaknya bakal lebih ke arah manajemen, bikin hotel kayak gitu. But semester 1 semester 2 tuh kayak bener-bener, oh kok bersih-bersih ya,
gimana gue bisa bangun hotel, bangun bersih-bersih kayak gitu. Terus ya udah itu ternyata terjadi di antara banyak teman-teman karena kayak dari harus lanjut ke semester 2 kita ngafalin gelas, ngafalin alat-alat bersih-bersih. Itu kayak menurut kita apa ya pentingnya buat gue gitu apalagi di rumah kan nggak pakai barang-barang itu seadanya aja dan later on di karir juga I wish gue nggak usah ngerjain itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu ya memang banyak ditemuin sama mahasiswa-mahasiswa kita yang tadinya memang lihat tagline-nya kan hotel bisnis gitu. Nah, Betul. pada saat ngomongin mengenai hotel bisnis itu semuanya kayak oke, gue masuk langsung gue belajar mengenai bisnisnya. Nah, pada saat dikasih praktikalnya karena di putaran pertama memang harus ada praktikalnya dulu sebelum internship yang pertama. Jadi semuanya kayak mukanya kayak do I need to do this? Gitu ya. Dan itu berlanjut dengan Betul. main-main yang lainnya. Nah, Jo, tapi kita sudah lihat kira-kira pada saat kamu bisa adjustment, lalu bisa ikutin mata kuliah itu dan termasuk menonjol gitu ya. Jadi pada saat ada mata kuliah yang membutuhkan untuk kerja kelompok atau presentation atau apapun yang menunjukkan pendapat, Juju selalu berani menguapkan pendapat gitu bersama dengan beberapa mahasiswa atau ya bisa dibilang anak-anak kita termasuk yang berani lah untuk mengungkapkan Betul. pendapatnya. Nah, Ju, lompat dari sana, Ju. Lalu Juju mulai sangat aktif di apapun gitu ya. Jadi kalau saya lihat memang udah born to be leader gitu ya. Pada saat dia born to be leader, jadi setiap apapun bukan tipe anak yang harus ditunjuk gitu untuk memimpin sesuatu, tapi bisa jadi dia yang oke, I will lead this way gitu. Nah, Jo, pengalaman pertama nih menjadi head komite untuk parents gala dinner. Apa yang mendorong kamu mau repot-repot untuk memimpin teman-teman kamu di saat itu? Hmm, apa ya kayak somehow karena itu bener-bener di end of semester 2 ya kayak Yes, akhirnya terus kita kebetulan waktu angkatan 2015 itu dipisah kelasnya A sama B gitu kan. Terus yes. aku adanya di kelas A. Terus kayak ini satu event yang akhirnya kelas A sama B itu di merge jadi satu. While kita tuh punya apa ya kita gak bisa bohong kita punya kekompakan masing-masing antara kelas A terus kelas B dengan kelas B-nya sendiri terus akhirnya harus di merge jadi Yes. satu itu kan merupakan kayak yang anak A juga yang kayak aduh gimana ya kerja sama anak kelas B kita nggak pernah loh kelas bareng mereka kayak gitu sedangkan pasti Yep. gak jauh beda anak kelas B juga berpikir hal yang sama terus begitu diketemuin jadi satu terus kayak oke okay, someone has to take the lead kayak gitu someone has to try their best buat ngeblends in kayak gitu terus akhirnya beberapa candidates dimajuin terus teman-teman juga akhirnya kita adu voting kita milih terus ya kebetulan nama Juju ada di situ sama beberapa teman lainnya akhirnya ya karena melalui sistem voting terpilihlah Juju jadi salah satu bagian dari komite intinya gitu ya udah terus karena sistemnya voting terus teman-teman juga merekomendasikan terus kayak ya udah they put their trust in me buat coba ngeblends in dua kelas yang sebelumnya nggak pernah kerja sama-sama sama beberapa komite lainnya dan oke okay, let's just do this kayak gitu somehow di samping itu kan kita gak bisa bohong kalau ada faktor faktor nilai juga buat teman-teman beberapa yang sangat ambisius pun yang mengejar IPK tinggi pun kita nggak bisa bohong mereka put more extra effort ke dalamnya supaya mereka bisa do their best bikin experience yang spectacular dan juga ada beberapa teman yang without those things tapi cuman karena mereka very creative mereka try to kayak give more feedbacks gitu jadi akhirnya tanpa sengaja tanpa direkayasa terciptalah kayak satu teamwork cuman karena kita punya goal satu yang sama pengen deliver the best di hari itu. Oh, Ju, pelajaran apa yang paling berharga yang kamu ambil pada saat kamu jadi head komite di gala dinner? Wah, uh, itu event pertama terus posisinya aku duduk di tim itu jadi salah satu leader of the event tentunya nggak bisa bohong ya teman-temanku itu waktu itu kita ber-75 bikin event sama-sama 3 hari
preparation untuk event 3 hari itu pasti jauh lebih panjang sebelum itu. Semuanya awalnya excited, terus pelan-pelan kita ke drain energinya karena Iya, iya, iya. kita nggak bisa bohong sih. Kayak eventnya kelihatan orang, oh 1 hari, oh 3 hari, oh cuma 2 jam, but behind that preparationnya tuh panjang banget. Nah, Oh, di luar biasa. Jadi ngerasa ya, kalau mau makan di satu itu event itu ternyata persiapan di belakangnya luar biasa gitu. ya. Jadi intriknya itu ternyata bukan di hari H, tapi before. Jadi ke dragging along dari komitinya terbuat, terus kita mulai discuss, kita mau ngapain ya, terus pasti di situ banyak banget perbedaan pendapat dari teman-teman, dari leaders to leaders, kayak ada juga keinginan-keinginan pribadi yang kita nggak bisa bohong karena menurut kita that's the standard, that's the goal. Terus kita pengen tim kita punya mindset yang sama, kayak menurut Juju bagusnya tuh gini, kayak A. Tapi ada menurut beberapa teman, kayaknya A itu terlalu susah deh dicapai untuk jangka waktu preparation 1 bulan. Dan akhirnya kita berdebat kayak gitu. Dan pelan-pelan karena semakin banyak interaksi, makin banyak kita debat satu sama lain, terus some relationship di situ tuh di-triggers untuk jadi lebih ke arah profesional, untuk kayak oh ya udah kalau kita lagi ngomongin parents gala dinner, lagi preparation, ya udah kita work as a team yang sedang bekerja untuk menyelesaikan satu event. Tapi behind that, keluar dari meeting itu kita just friends in class gitu. Nah, sulitnya itu adalah memisahkan kedua hal itu karena kita baru ada di semester 3, di semester 2 penghujung saat itu. Kita dipaksa untuk menjadi profesional ketika kita terbiasa apa ya, berteman di kelas, bercanda, dan suddenly ada hierarki di situ yang memaksa kita untuk bisa menuntut sesuatu atau meminta sesuatu dari orang lain. Nah, pada certain kondisi tersebut ada beberapa orang yang masih dalam proses belajar juga untuk mengerti, jadi sedikit sulit mungkin bagi mereka rasanya. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang menyulitkan kami, kayak jadi tantangan sebenarnya buat para leaders pada saat itu tuh untuk overcome. Dan at the end memang betul Wow. setelah 3 hari lewat terus kita evaluasi, banyak banget tuh unek-unek yang tumpah selama 3 hari. Cucur Performance air itu mata ya, Ju. betul, terus ada rasa kapok-kapok, takut sedikit gitu. Iya, Tapi at iya, the iya. end emang harus di overcome. Jadi kayak ya udah, ada banyak banget teman-teman yang komplain at the end, kenapa we can do our best, we can do more, tapi ternyata ya this is all the best we can do, dan ya udah kita just need to be very proud about what we've been doing kayak gitu. Dan after effect-nya pun ke dragging cukup lama setelah itu, kayak konflik-konflik antara beberapa orang, beberapa kelompok, tapi at the end mulai ke resolve setelah teman-teman akhirnya mengerti kayak oh ternyata that is where we need professionality to start with gitu. Begitu mereka ngerti kalau Yes. kita harus lebih profesional dalam bekerja di satu tim dibanding walaupun kita sahabat baik atau teman, dan everything so very well. Yes, that's happen. Itu memang proses yang kita pengen kalian belajar sendiri karena kita biasanya udah lepas sekitar 70% tuh. Jadi fungsi kita kan cuman kayak shadowing aja gitu. Jadi melihat waktu itu I see by my eyes gitu. Bagaimana anak-anak ini berproses, berdrama, tapi terus mereka Betul. yang saya suka pada saat lihat itu adalah bagaimana kalian berupaya untuk apa ya? Seprofesional mungkin gitu. Nah, ini Betul. kata Pak Vincent, Juju, you did the best of your role. Ya, yeah, I agree, Pak. Karena itu yang Terima mendorong Juju kasih. akhirnya muncul lagi. Ini ada 2 event besar nih yang berikutnya Juju pegang, yaitu sebagai chairwoman of orientation, student orientation, sama chairwoman of the first graduation in Podomoro University. Wah, itu sih itu nanti nah itu yang berikutnya tuh Ju. Setelah Juju Yep. berhasil overcome gitu ya. I remember waktu itu Juju sempat bilang bahwa kayaknya nggak mau lagi, anak-anak nggak bisa terima I miss, they don't know how to work with me gitu. Karena kalau kita balik lagi, kalau saya boleh review tadi, Juju ini memang selalu set the high standard. Terus setelah itu dia akan very attention to details dan dia punya her own way for everything. Jadi kadang saya pun sebagai dosen kadang saya juga ngelihat, oke, ini jalan yang Juju ambil ini yang lain bisa ikutin nggak ya? Tapi pada saat kita udah lepas dan kita kawal, ternyata anak-anak akhirnya bisa untuk following your lead gitu, sehingga
Nah, itu jadi kayak screening nggak sih, Ju? Siapa-siapa saja yang memang satu sayap sama kamu dan siapa-siapa yang memang tidak gitu. Itu akhirnya kamu nemuin itu nggak sih, Ju? Along the way? Surprisingly, ya Miss. Gak Iya, bisa iya. bohong sih. Jadi pertama event yang tadi kita ceritain tuh kan tentang gala dinner. Terus ya udah berteman sama, oke, ternyata dari situ kelihatan gitu. Menurut ini kayak opini jujur pribadi gitu. Oh, kelihatan nih teman-teman yang bisa di work very well under stress, teman-teman yang punya creativity out of the box kayak gitu. Dan I want to keep those people yang menurutku spiritnya mirip, yang passionnya mirip, yang uh, apa ya, triggers untuk reach the goal-nya tuh mirip gitu, serupa. Dan akhirnya kita keep those people in the loop gitu. Terus sampai tadi Miss cerita di keep dipanggil untuk orientation dan graduations, somehow itu kita benar-benar sadar kalau oh iya, these people will do good in my team because we have the same synergy. Terus oke, jadi orang-orang inilah yang akan jadi frontliner saya jujur ketika there is something we need to do gitu. Kayak jadi orang-orang kepercayaan, orang-orang yang jujur bisa rely. Karena being a leader itu not is always about yourself, tapi sebenarnya about your team. Ketika your team is happy, mereka bisa develop more, bisa give their best to what they are doing dengan caranya sendiri untuk reach goal kita yang satu itu, it will be very helpful for me as a leader, karena mereka akan dengan ikhlas, dengan entusiasnya itu maju sendiri, pasang badan sendiri for what we've been doing together gitu. Dan itu bener-bener nge-relief banyak banget stres dari Juju gitu. So Nah, that ini kata gitu. banyak orang yang bilang bahwa I agree with you, Ju, and kata Miss Neviros, awesome. Nah, dan kalian harus tahu nih, semua yang nonton di IG Live ini harus tahu bahwa Juju itu punya semacam A-team yang tadi Juju keep in the loop gitu, yang terus akhirnya bersama Juju dan tanpa Juju sadari, atau mungkin Juju juga sadar juga bahwa ternyata akhirnya A-team itu menjadi new leaders from the next gitu. Jadi setelah mereka bekerja dengan Juju, mengetahui bagaimana cara Juju bekerja, mereka membawa itu ke dalam pekerjaan mereka, dan mereka jadi leader di tempat mereka masing-masing. Itu yang menurut saya, aduh, incredible, Ju. Kenapa? Karena kamu secara sadar dan tidak, kamu juga mencetak leader-leader baru gitu. Saya ingat banget pada saat uh, Juju punya Aldo, Juju punya Edi, terus Betul, Pandi gitu ya, betul. Nataliana gitu, dan mereka itu orang-orang yang memang akhirnya di next event mereka yang akhirnya lead gitu, jadi mereka absorb the way of you lead sehingga mereka bisa, yang I suka adalah mereka memimpin dengan gaya mereka, tapi mereka punya kekayaan yang sama, yaitu set the high standard sama attention to details. Itu yang I tangkap dari mereka, dan itu menurun gitu, Ju, ya. Ju, Iya. setelah kamu lompat nih dari sebuah event kelas menjadi event universitas gitu, Ya. apa kendala yang kamu alami pada saat kamu ternyata harus tidak hanya menyatukan, tadi kan cuma menyatukan kelas A sama kelas B, sekarang Betul. menyatukan prodi A, B, C, D, E, F, G. Nah, kamu punya kendala apa tuh, Ju, pada saat kamu memimpin di ketua OMB dan ketua graduation? Kendala ya. Yang pertama tadi Miss bilang kan, kalau tadi A dan B itu timnya terpaksa Miss, bisa dibilang. Mau dan tidak mau, hanya itu timnya. Jadi kita harus ya udah just work with those people that has been chosen gitu. Ya udah terpilih. Oke, let's put kayak the best of everyone into it. Yang susah itu ketika masuk ke BEM, kemudian masuk ke students orientation, the very first big event buat kampus gitu. Terus dengan pengalaman pribadi, kita pengen membuat sesuatu yang baru, a new kickstart buat anak-anak yang baru masuk gitu. Terus susahnya itu karena di situ kita buka open recruitments, di mana yang Oke. apply banyak banget orang-orang yang somehow kayak jujur gak gitu kenal, bukan anak HBP, karena masih banyak prodi, pada saat itu ada 5 prodi lainnya. Jadi kayak, oke, aku cuma pernah tahu dia dari dia lewat, cuma say hi doang gitu. Terus
oke, dia apply nih buat satu divisi kayak gitu. Terus kayak gimana ya caranya ngeseleksi teman-teman ini dari sekian banyak gitu. Karena kan kita punya regulasi untuk berapa orang maksimum panitia untuk OMB pada tahun orientasi pada tahun itu. Terus jadi kayak oke, gimana ya caranya memilah-milah? Gimana ya caranya mengesampingkan personal issue antara Juju dan mereka gitu, karena gak bisa bohong kayak walaupun kita secara personally bukan teman, tapi I know you can do well on these things, I know you have talent in that gitu, gimana ya kayak gitu, itu yang jadi permasalahan yang sangat major dan terjadi setiap kali ada event yang besar menurut Juju, karena di situ sebagai sebagai si head of komite saat itu tuh Juju harus sangat selektif karena kita cuma punya total 45 orang untuk hampir 10 divisi berbeda, dan itu pun sudah berikut sama Juju dan beberapa dari si A-teamnya Juju yang Juju over secara personal. Nah, itu pun juga tricky karena for certain people kayak, oh dia kan dipilih Juju soalnya dia temannya Juju. Oh, dia kan dipilih soalnya ya gitu sih. Jadi kayak, oh dia kan dipilih soalnya dia teman mainnya Juju. Terus kayak, oh dia kan dipilih soalnya dia pacarnya Juju gitu. Terus kayak, Wakil pula ya, wakil ketua iya. tuh. Iya, 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 iya. Terus kayak those things itu yang very hard buat Juju terima gitu, kayak kok gini ya, I'm trying my best buat pilih the best quality from the best kayak gitu, yang bisa punya sinergi mirip gitu. Terus at the end karena terlalu selektif, terus jumlah mahasiswanya semakin naik dan ternyata kita butuh panitia lebih, Juju di situ malah harus jadi mencari more talent, karena awalnya Juju sudah limited sampai okay, that's it, this is the number. Ternyata kita butuh another support. Tapi in another hand, beberapa orang kepercayaan Juju lagi pergi magang. Terus ada beberapa juga yang di offer kayak, ayo join yuk, bantuin gitu. I know you can do this very well. Terus mereka yang kayak, enggak deh, Ci, aku kayaknya nggak pengen deh gitu. Terus kayak, kenapa gitu-gitu. Terus kayak, nggak, ribet aja gitu. Karena untuk menyiapkan si student orientation pada saat itu tuh memakan waktu liburan banget, which is 2 bulan, itu the whole holiday ketika mereka bisa pulang ke kampung halaman, mereka bisa pergi main, tapi mereka mendedikasikan waktunya bersama-sama di other 50 committee itu buat duduk di kampus every single Betul. day buat ngelesain A sampai Z kayak gitu. Jadi kayak those dedications beside talents is very important. Jadi kayak ternyata some way doesn't work the way I want. Beberapa orang yang kenal deket dan I know she can do well pun refusing to do the role kayak gitu. Those the hardest moment at that time sih, Miss. Wow, ini lesson that I can take from your experience is it's okay loh untuk mengambil orang-orang yang dekat dengan kamu gitu ya. Karena memang ya, saya percaya banget the bird with the same feather flocks together ya. Jadi pada saat Juju mengambil tuh kata Sir Stefan, pengorbanannya luar biasa. Oh betul, pengorbanan panitia-panitia ini luar biasa Pak. Jadi kalau kita lihat acaranya cuma 3 hari, kita itu bisa kayak sebulan 2 bulan ya Ju udah duduk bareng, Ya, berantem dan segala macem gitu ya. Nah, betul. tapi saya juga sangat percaya pada saat tadi Juju cerita mengenai the selection. Jadi pada saat kita seleksi orang untuk masuk, itu memang kita cenderung akan ambil orang-orang yang dekat sama kita karena kita udah tahu bagaimana cara mereka berpikir, bagaimana cara Betul. mereka bekerja gitu ya. Jadi not necessary bahwa mungkin ambil pacar, mungkin ambil adik, mungkin ambil pacarnya adik gitu ya Jo. Tapi pada saya bisa garanti bahwa orang-orang yang terdekat ini itu memang mereka put their hard work, dan even karena mereka tahu mereka itu dipilih dan semua orang ngejudge ya Ju, ngejudge kita. Oh kan karena Betul. deket, karena Ya, dijudge itu kita makin push ourselves hard untuk show bahwa ya. ini gue buktikan nih, gue akan kerja lebih maksimal lagi. Itu yang kita rasain di timnya, di A-teamnya Juju. Jadi pada saat semua very negatif, justru itu jadi kayak bukan jadi bikin kita mundur, tapi nggak bikin jadi Juju mundur gitu, tapi jadi bikin, yuk kita buktiin bahwa kita push this the best, dan itu memang kejadian betul.
Karena itu akhirnya turun-menurun ya, dua graduation itu dipegang sama timnya Juju, dan itu menurut saya Betul. very smooth and flawless gitu. Dan itu diakui oleh pihak luar pun gitu ya. Ju, thanks to you, thank you. Nah, ini Terima yang kasih. ditunggu-tunggu nih. Sebetulnya pada saat saya pasang iklan yang pertama Hangout with Alumni, itu banyak sekali yang request dengan keluar namanya Juliana gitu ya. Dan ini jadi on request. Tadi langsung tuh pertanyaannya ada muncul dari Darren Agaton. Darren Agaton pertanyaannya adalah, Ci Juju, kenapa sih bisa pilih revenue management? Kan itu kayak beyond gitu, dan itu sebuah area yang student lain itu kayak takut gitu mau ngambil accounting karena berdekatan ya, accounting, revenue. Itu Betul. what is the first thing you think pada saat kamu jump into that choice? Surprisingly, I don't realize I have that talent before. Kayak, dan I find out, kayak, sebenarnya kalau di trace balik ya tadi percakapan gitu dari awal, awalnya aku mau medical. It's totally reliable sama logics and then memorize gitu. Terus, semasa high school pun aku nggak gitu really, maksudnya nggak stand out dengan numbers gitu. Just doing well gitu. Terus, begitu masuk hospitality, I don't even think ada section di sini yang butuh seseorang pintar berhitung. I think kayak accounting could came from ya udah lulusan accounting aja kayak gitu, atau ya someone good with numbers gitu. Terus di semester 3 itu ada chance. Jadi awalnya kalau pada nggak tahu, Juju itu harusnya ke Malaysia bersama Oh iya iya, 12 betul teman betul. lainnya. Betul betul. Harus Itu gagal berangkat karena visa ya, Ju? betul. Jadi kita nunggu 6 bulan kan buat berangkat ke Malaysia itu. Terus di situ banyak banget teman-teman yang lose hope sama dirinya sendiri, lose trust sama kayak dirinya, sama orang sekitarnya, sama kampus pun hampir kayak gitu, kayak kenapa ya cuma ngurusin visa doang, padahal gue qualify, gue udah selesai interview gitu-gitu. Terus kayak akhirnya sama kampus, oke, kita coba ya 1 month internship di Pullman Jakarta Central Park, saat itu di Banquet. Terus oke, ngerjain deh 1 bulan ini Banquet gitu. Terus kayak, aduh ini kan divisi bukan yang gue mau ya, tapi gimana harus fulfill 6 bulan, dan kita doing that gitu. Terus at the end of the 1 month internship itu tepat di Desember, di midweek of December, terus ketutupan sama libur Natal. Terus kita masih menanti-nanti tuh kabar mau berangkat ke Malaysia karena katanya soon, soon katanya gitu. Terus oke, selesai tahun baruan itu kita dipanggil, kayak ternyata totally cancelled buat ke Malaysia kayak gitu. Terus oke, kita banyak banget yang kayak, terus gimana dong, teman-teman kita udah even bulan depan teman-teman kita udah banyak yang selesai internship, we don't even start gitu. Terus at those moment, Juju tiba-tiba tuh ditawarin secara personal sama HR-nya di tempat magang itu. Dia approach Eh, secara personal, Pak Amrullah bukan ya? Atau Bu Bu Sekar saat Bu itu. Sekar? Bu Sekar sekarang Betul. di PIK ya, Ju ya? Setahu Juju sekarang beliau ada di Alila Ayan Oh, Alila Ali. ya. Oh, oke 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 oke. Iya, Bu Sekar. Bu Sekar itu lucu banget. Waktu pertama kali ketemu kalian, dia ajakin foto kalian dengan gaya begitu. Betul. Terus dikirim ke saya. Oke, dari Bu Sekar terus, Ju. Terus sama Bu Sekar akhirnya setelah si 1 bulan di Bangkat itu Juju di approach secara personal. Terus Ju mau nggak coba jadi GRO saat itu, jadi guest relation, karena kayak you are very bubbly gitu terus kayak oke, maybe I can think about it, terus kayak maybe Juju bisa discuss sama dosen di kampus karena offernya came directly gitu dari HR. Terus dosen in charge pada saat itu Juju ajak bicara, terus katanya, tahan dulu deh Ju, I think there is another good opportunity coming for you, dia bilang gitu. Terus gue kayak, bukannya sekarang jadi GRO-nya very good ya? Karena kayak udah offer-nya datang, terus dekat gitu, kayak she know I can perform well, makanya Juju dipanggil lagi. Terus dia kayak, tahan, just be patient katanya. Terus ya udah, Juju sabar menanti lagi ketika teman-teman saat itu
udah mulai dapat tuh, mereka dapat di Bali, mereka dapat di hotel-hotel lain di Jakarta. Terus akhirnya one day Juju dipanggil untuk datang interview without knowing posisinya apa, kemana, ketemu siapa. Terus cuma disuruh datang, terus akhirnya dibawa lagi ke Pullman Central Park juga tetap. Terus langsung ketemu sama pada saat itu direct GM-nya Bapak Dominic Albero, terus doing interview buat revenue department. Dan itu cuma dikasih heads up kayak 1 jam sebelumnya. Coba aja baca apa tuh revenue department. I think itu suitable buat kamu. Dan what can you Juju get di situ adalah ternyata dosen-dosen di Podomoro ini nggak cuma screening over the big picture atau ngecek apa yang kita mau. Ketika dosen-dosen tuh tahu certain people have talent yang ternyata bisa lebih spesifik lagi, bisa lebih dekat lagi tuh kayak yang kita sebut ikigai atau dream things we can do, mereka akan push kita ke situ gitu. Dan surprisingly, doing interview without sebenarnya tanpa tahu ya kayak apa sih revenue management itu, just be confident gitu. Cuman dia modalnya modal pede aja, modal pengen belajar gitu. Terus oke, ternyata masuk. Terus udah tercemplung. Terus kayak tercemplung awal-awal tuh 2 minggu pertama, it was like hell, kayak bener-bener gitu. Iya, I did remember waktu Juju cerita mengenai kompilasi semua data untuk reportnya GM kan? Ya, itu totally hell kayak gitu, kayak satu basic apa hospitality-nya masih standar banget, cuman FO, housekeeping, terus kayak terus disuruh manage, ternyata revenue ini jujur disuruh manage the whole hotel's income. Gimana caranya orang bisa beli terus dengan certain harga yang kita set up. Ternyata kita harus tahu dong produk kita apa, terus kita harus tahu market kita siapa, dan itu kebetulan belum dipelajari pada semester 3 waktu kita pertama magang itu. Jadi belum banget. Jadi bener-bener masih jauh banget itu. Iya, jauh banget nih. Jadi bener-bener modalnya saat itu kepercayaan diri sama keinginan untuk belajar itu aja. Jadi ya udah kita coba deh, udah kecemplung juga, so kayak I need to do my best gitu. Terus ya udah akhirnya jalanin. Kebetulan Juju dapat mentor yang sangat baik pada saat itu, bener-bener luar biasa. Jadi Juju diajarin dari A sampai Z, dari yang satu hari si Cici itu ya, si Cici yang di Pullman, yes. Betul. Jadi bener-bener cuman dari satu hari itu ngeliatin dia ngerjain report yang daily-nya dia, terus abis itu coba Ju kerjain sendiri, terus begitu kerjain ternyata angkanya berantakan semuanya, terus kayak Ci, ini gimana? Terus kata dia solve by yourself, katanya kamu yang acak-acak, kata dia gitu. Fix it, kata dia. Ya udah di situ ngacak-ngacak, terus kayak jadi lucunya karena gagal dulu, terus baru di push harder untuk coba, akhirnya kayak oh ternyata gini ya logiknya, oh ternyata di hotel tuh real life industry tuh kayak gini. Dan jujur jadi belajar banyak banget tentang si revenue itu sendiri, tentang hospitality in general tuh jadi dapat banget. Dan kayak okay, I think this is very exciting. Apalagi waktu di bulan keempat itu kebetulan cici manajerku itu punya cuti 1 minggu. Terus dia bener-bener really 1 minggu itu pergi ke Bali. Di situ sisahlah diriku bersama Bapak GM-ku, yang mana si Cici itu biasanya direct report. Terus jadi Ju, daily task kamu yang kerjain ya. Terus kayak ini ada weekly report juga. Ya ini kamu udah bisa lah ya gitu-gitu. Terus kayak oke. Terus ya udah, jadi bener lah pada beberapa hari itu Juju in charge, Juju bener-bener direct to GM gitu. Jadi kayak ditelepon suruh datang, Juju datang kayak gitu. Ditanyain angka ini kenapa, dari mana, dan ya udah jadi mau nggak mau survival mode-nya aktif dan harus bisa explain gitu. Jadi belajar lebih giat lagi supaya bisa ngobrol sama GM pada saat itu. Nah, dari situ itu berkesan banget. That's why Juju bisa milih revenue lagi di internship yang kedua gitu. Waktu internship kedua kamu udah voluntary ya untuk memilih internship di revenue, karena kedua di Bali ya Ju? Ya, jadi yang kedua itu harus banget di revenue, kata Juju. Terserah mau di belahan bumi manapun, yang penting revenue. Dan dapetnya di Bali waktu itu. Sheraton ya, Sheraton Kuta ya? Betul.
Ya, Ya, Sheraton Kuta. nah ini highlight yang perlu kita pelajari dari seorang Juju. Jadi saya udah 2 kali hangout with alumni dan kita waktu kurikulum review juga invite all alumni. Itu adalah the can do attitude. Jadi betul banget tuh bahwa sometimes Juju nggak tahu apa yang happen behind, tapi dia punya survival mode dan can do attitude tadi. Dan yang saya highlight perjalanan Juju tadi adalah berani gagal, jadi it's okay to be gagal, lalu punya good mentor. Ju, ini komen dari teman-teman SMA kamu sih luar biasa sih. Juju jadi leader untuk graduation tanpa guru, lalu Juju share the leadership, dan itu jadi baby step sampai jadi revenue manager, dari food and travel, sama dari lead, lead apa tadi namanya, susah tuh, lead come Ketika dik. Cindy, I Ah, still iya, iya, remember iya, her. itu. Ya, barista. Yes. Nah, itu apa kesaksian dari teman-teman SMA kamu, Ju. Dan saya inget banget tuh pada saat saya satu hari lagi jalan di Tribeca Park, and then I bump into Pak Dominic gitu. Terus Pak Dominic yang sapa terus dia jalan, terus dia bilang, terus kita ngobrol lumayan lama, waktu kayak ada 15 menitan, Pak Dominic bilang, dia, I think after Alex, I have one more students from you yang very very bubbling, kata dia gitu. Terus saya bilang, siapa? Kan waktu itu sebelumnya Alexander Kennedy jadi Excellent Service Best friend. Award ya. Ya, betul, Yes. betul. Nah setelah itu terus dia bilang Juliana. Oh oke, yes yes. Saya bilang sama dia waktu itu, kamu baru leader of parents gala kan? Terus iya, Ya, dia kemarin juga leader of the batch untuk creating experience for their parents. Terus dia cerita lah itu. Terus saya bilang oke, dia udah on the right track karena recognition dari GM itu sangat-sangat penting buat kita di kemudian hari. Kenapa? betul. Karena semua GM itu talk to each other gitu, dan Yes. ya, dan in between mereka itu bisa jadi rekomendasi baik yang orang jadi, siapa sih Juju dari Podomoro gitu, sehingga mereka akhirnya jadi punya punya apa setting mind, kalau if you need someone dia akan pointing to Juliana gitu. Oh, teman SMP Juju juga banyak nih yang kesaksian. Yes, SMP SMA muncul semua nih Ju, teman-teman kamu luar biasa. Dan ada Terima mama kasih. juga, ibunya, I'm so proud of your daughter juga ini, mantap banget. Nah, Ju, ada tadi pertanyaan dari salah satu student 2018 namanya Himekawa. Mhm. Cara hadapin uncertainty pada saat Juju menghadapi ternyata nggak bisa berangkat ke Malaysia, ternyata Juju harus interview di tempat yang Juju nggak tahu bahkan departemennya apa yang Juju buat diri Juju sehingga yuk jalan aja terus gitu, whatever happen di depan nanti ya udah gitu. Itu apa your insight Ju pada saat momen-momen itu? Hmm, sebenarnya gak bisa bohong tuh, itu kayak berdua belas tuh totally mental breakdown ya, nunggu 6 bulan tanpa kepastian, terus orang-orang lain udah mau selesai internship, kita belum mulai, itu kayak ada rasa jealous lah ya, kayak apa ya yang Juju dan teman-teman kerjakan sampai kita don't deserve this gitu. Apa sih masalahnya sebenarnya? Di situ tuh banyak kayak teman-teman komplain, kita gak bisa bohong, kayak energi itu Yes. kan pas, ya kan? Ketika kita yang satu tim mau ke Malaysia tuh complaining there, complaints here, kita pun ke-trigger yang kayak, oh iya ya, kenapa ya? Bener juga ya kata dia ya, kayak gitu. Terus kayak, itu totally nge-dragging down energi banget, dan bikin Juju bertanya-tanya, gue kurang apa sih? Kayak apa sih yang kita lacking sampai teman-teman yang lain tuh very easy gitu. Terus kayak oke, ternyata bukan kita yang lacking misalkan, karena kita udah di interview udah lewat gitu. Terus berpikir lagi, apa ya sebenarnya? Oke, gak bisa bohong sih kalau kadang nasib sama luck itu kan berubah-ubah ya, kayak some Yes. things just don't go well as what we've been doing. Apa yang kita mau, nggak semua apa yang kita mau tuh jalannya akan exactly that way gitu. Nggak semua apa yang kita mau jalannya, kita maunya yang itu bakal dikasih yang itu. Sometimes kita dibawa muter-muter, dan realize kalau hal-hal kayak gitu bisa terjadi, terus kayak kamu anticipate akan hal-hal kayak gitu tuh menurutku sangat penting, karena ketika kamu unprepared kayak dengan opsi A, B, C yang ada di depan kamu, kamu tuh bakal ngerasa kayak
kenapa ya harus ini jalannya instead of itu, padahal results-nya sama gitu. Tapi ternyata di balik path A, B, C, terus kamu pengen banget sama B, tiba-tiba kamu dikasih lewat yang C, kamu ternyata belajar lebih banyak, tumbuh lebih banyak, dan itu yang dirasain setelah yang nunggu si internship Malaysia itu. Jadi kayak kamu menguatkan dirimu, terus kayak menurut Juju sangat penting untuk apa ya, punya kuping yang lebih terfiltrasi gitu. Jadi kita jangan kayak gampang banget kayak orang ngomong apa terus kita yang kayak oh iya ya, oh iya ya, tapi kayak lebih dicerna aja kayak oh ya logik sih bener kayak gitu. Terus ya udah just face it. Dan satu hal yang pengen Juju bagiin banget, once you know what you want to do, apa yang mau kamu kerjain, lock it in your mind, in your heart. Kayak set your goals right gitu, dan tanamin itu diri kamu dalam banget. Kayak I want this, whatever the way, gue harus dapet kayak gitu. Sambil kamu evaluasi diri, kayak kamu udah tanemin aku mau ini, pokoknya harus ini. Terus difilter kan, oke, buat ngecapai ini harus ngapain ya. Terus ya udah akhirnya oh kayaknya Juju harus improve diri sendiri, Juju harus benerin inner circle Juju karena nggak bisa punya teman-teman yang kayak keep talking back terus dragging my energy down. I know it's not good for me, terus kayak I know I need to leave it behind yang kayak gitu. Jadi kayak selagi kamu set your goals terus kayak teguh sama apa yang kamu pengen, udah bekerja keras untuk mencapai apa yang kamu pengen gitu, sampai satu hari kamu dapat si goals itu dan you set another goals. Jadi itu yang terjadi sih waktu di proses Wow. Malaysia itu. Nah, itu tadi Himekawa itu adalah namanya Erlinda. Thank you Pak Cahyadi udah ingetin. Jadi, taken dari Juju, insight-nya adalah once you know what you want to do, keep that in your mind and heart, and make sure ya, Yap, apa namanya, you seek the goals until you get it gitu. Jadi, jangan takut sama insight yang muncul di mana-mana, tapi be firm gitu ya, Ju. Nah, betul. terus udah nih berlalulah jadi Juju sampai ke ya setelah jadi ketua macam-macam. Nah, ini titik pencapaian Juju nih. Saya di suatu siang bolong, saya tiba-tiba dapat dua email mengenai kandidat gitu ya. Kebetulan your headquarters HR director ya sekarang ya, Bapak ya. Eh, Iya. apa tuh ya ya pokoknya yang tertingginya di grupnya Juju ini itu mentor saya juga gitu. Nah, terus saya dapat waktu itu Juju belum cerita kalau dia mau ke sana gitu. Terus saya tiba-tiba dapat email ada dua nama, terus satu ke HR, satu ke revenue. Terus ya udah seperti biasa kita cross check reference dan segala macam kita lakuin, kita kasih evidence-nya apa. Terus setelah kira-kira berapa lama Juju came to me. And then sorry, saya bilang ke Juju ya, saya bilang ke Juju, Ju, yuk ke sini Ju. Soalnya kayaknya datang deh. Tadi saya udah lihat Pak Robi Fahri, karena Pak Robi Fahri checking on me gitu. Terus Juju bilang, oh iya iya iya. Terus Juju ceritalah. Nah itu perjalanan karir Juju waktu itu. Juju apply sebagai apa dan gimana bisa sampai sekarang jadi revenue manager Ju? Oke, it's quite complicated sebenarnya, Miss. Kayak a lot happens. Oh, iya 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 iya. Jadi Boleh cerita nggak biar semua bisa belajar boleh dari banget, situ, Ju? boleh banget. Ini menurut Juju satu hal yang harus apa ya, persisten sih. Itu sih gak bisa bohong, persisten itu sangat sangat membantu di mana Juju bisa berada sekarang gitu, despite the helps of everyone. Tapi Juju, kamu sendiri tuh harus firm, itu benar. Jadi kan setelah kekeh dengan si pada saat itu Bu Nami, saya mau revenue management, kalau bisa di Jakarta, kalau gak bisa di Jakarta, dimanapun, yang penting revenue management, begitu. Terserah lah, lu mau taruh di mana. Terus, terus Bu Nami, oke, revenue management ya. Terus revenue management lah akhirnya dicariin di Jakarta dulu. But at those current situation tuh gak ada chance gitu buat ya growing kayak gitu. Kayak aduh Ju, banyak banget position yang lagi di hold, yang udah filled in gitu. Nah terus Ju open post tapi di Bali gitu. Terus kayak aduh, atau kamu mau finance di Jakarta?
optionnya cuma itu Miss, finance di Jakarta atau revenue tapi di Bali. Dan itu pun di Bali maksudnya kamu tetap harus interview ya kayak gitu. Yes. Terus kayak, dan saat itu kebetulan mama memang gak ngasih untuk keluar kota ataupun keluar negeri. Dan somehow Miss Dea di sini ngebantuin untuk nge-convince mama kalau jujur bisa duel gitu di Bali. Terus akhirnya setelah di-convince, mama percaya gitu. Oh ya udah coba katanya gitu. Terus akhirnya beneran coba interview yang ke Bali. Terus puji Tuhan waktu itu langsung lewat screeningnya, terus kayak prosesnya juga cepat gitu kan, langsung ini itu terus oke, berangkat ya, pokoknya start kerja itu tanggal 12 Januari 2019. Terus oke, udah siap-siap gitu kan. Terus masuklah ke revenue yang totally different karena beda core brands gitu. Ini Sheraton gitu, kayak oke, this is Sheraton. Oke, tetap kayak awalnya I think it will be easier for me karena kan gue udah pernah revenue 4 bulan gitu. Terus kayak sekarang udah belajar manajemen lagi, pasti easier lah kayak gitu. Karena kan udah mateng banget di semester 8 itu. Terus pasti gampang. Terus begitu masuk ternyata sistemnya totally different. Harus belajar A to Z lagi, tapi relatednya bukan ke arah kayak kalau kita ngomongin revenue management secara cara berpikir, cara berhitung, sebenarnya totally the same kayak gitu. Cuman ternyata yang berubah di sini adalah core brands-nya. Mereka pakai sistem apa. Kemudian yang shockingly lagi, marketnya berbeda. Kalau kayak di Jakarta kita dapatnya bisnis woman. Di Bali tuh orang buat leha-leha kayak gitu. Terus dari kayak banyak banget negara yang berbeda, lebih dinamis dan lebih apa ya, mix dibanding Jakarta. Di situ jujur harus belajar lagi dari nol secara tidak langsung, kayak ngerti lagi, oh ini hotel apa, terus kayak oh ternyata proses belajarnya nggak berhenti sampai di situ ya. Jujur kira Jujur sudah tahu semuanya, tapi ternyata di sini harus belajar lagi dari nol. Luar Terus yaudah, biasa. Totally different ya, Ju? beda banget Miss dari cara kerja. Jadi kita gak bisa bohong juga, culture orang bekerja tuh kan beda-beda. Di Bali itu kayak even staffnya, caranya apa, keramahannya itu tuh totally beda banget sama apa yang going on di Jakarta. Selain udah culture shock gitu kan, harus survival mode hidup sendiri di Bali gitu. Terus masih harus belajar lagi di revenue yang baru gitu. Ya udah, jadi kayak itu trying to adapt as soon as possible, secepat mungkin. Terus ya udah, jadi akhirnya di situ ada dulu belajar nih, oh bikin daily report. Untung yang membantu itu adalah ketika semester 3 udah pernah megang reporting, terus kayak kita got the way it works, dapat logic sederhananya. Terus di semester 6 dan 7 buat yang ngambil hospitality management, kamu tuh akan belajar hal-hal a glimpse of revenue di semester 6 dan 7 gitu. Dari 5 sampai 7, kamu bakal kayak, oh lebih enhance lagi gitu informationnya tentang si hotel. Ju, wait, hold on. Ya, Hold on, Ju. oke. Ju, hold Apa on. nih? Kayaknya I mesti re-invite you ulang karena yang ini udah mulai putus-putus. Wait ya. Oke, oke. Sip. Tunggu. Ini lagi seru-serunya ya, teman-teman. Ini oke. Saya akan coba re-invite lagi, Juju. Hold on, sabar ya. Ini lagi seru-serunya Juju cerita mengenai bagaimana dia harus restart lagi, belajar dari nol lagi, untuk bisa mempelajari apa yang ada di brand baru. Ya, jadi jangan takut untuk belajar dari nol lagi tadi kalau kata Juliana. Saya akan tarik dia lagi. Nah, oke. Kita lagi waiting for Juliana dan harus berani pada saat kita dapat opportunity keluar lalu kita ketemu hal yang baru, Juju betul-betul restart from zero. Belajar lagi dengan brand yang baru ya, Ju. Yap, betul, Miss. Ju, tadi boleh Ya kembali udah. sedikit lagi. Tadi sampai pada Ya. titik kamu harus belajar sistem baru di Sheraton. Ya, jadi karena
setiap perusahaan itu kan tadi ya balik ya punya sistemnya masing-masing, punya caranya masing-masing. Terus setiap leaders punya their way. Ya udah Juju harus adapting tadi itu dengan sistem baru dan akhirnya malah berujung harus belajar dari A lagi sampai Z tentang basicnya banget dari sistemnya yang berbeda gitu. Ya udah jadi belajar itu terus tadi Juju udah sempat cerita stick close to the revenue analyst, terus belajar tentang daily reports walaupun sebelumnya udah pernah ngerjain gitu, udah dapet sense-nya. Terus di semester 5 sampai 7 Juju tadi ada mention kalau kita di kampus tuh bakal dibekali dengan a glimpse of revenue management, jadi kayak ngerti basic-basicnya untuk forecasting dan sebagainya. Terus jadi semester 8 itu kan merasa mantap. Tapi sayangnya ternyata ya itu ekspektasi, rasa percaya diri itu di crash down lagi. Kayak, sih, lu sebenarnya ngerti apa-apa, kayak gitu. Lu harus bekerja lebih giat, kayak gitu. Terus, oke, dan begitu the new environment is there, terus kayak tadi aku bilang, pertama kali stay away dari mama, terus tempatnya baru, brandnya baru, terus culture-nya beda banget, jadi culture shock, total itu culture shock di situ. Terus ya udah, jadi mau nggak mau itu kita pasti otomatis dengan keadaan seperti itu, kalau kamu take the positive side, kamu akan nge-trigger diri kamu untuk pace sama time. Gimana caranya supaya kamu bisa belajar lebih cepat, lebih tepat, terus jadi at the end kamu bisa yang kayak, akhirnya ngerti juga kayak gitu. Ya udah, jadi Iya, di situ, jadi di kata situ teman kita kamu, pacing. kamu punya light speed, Ju. Itu live stream juga itu sistemnya Sheraton, Miss. Oh, Iya, namanya light speed. live stream, betul. Jadi Oke. ya udah kita pacing tuh di situ. Itu revenue analysku yang nanti akan kuceritakan. Itu Wow. senior akan kuceritakan. Jadi ini senior revenue analyst yang lain dulu nih sebelumnya. Oke. Terus jadi by join Januari itu akhirnya by the end of month aku get the hang of Hai, itu ada Koko manajernya Oh, GW Marriott. yang kemarin farewell or ya? Betul. Iya, hai Soon Ko Director of Wendy. Revenue in Maldives, Miss. Wow, congratulations Wendy. Director for Revenue, Gitu. that's your path. That's your path, Ju. Yes. Oke. Nah, Ju, setelah Ya. kamu ketemu revenue analyst yang tadi yang ngomong mengenai light speed, what happened? Jadi sebelumnya kan revenue analis yang satunya lagi, Miss, ada. Jadi itu aku belajar tentang daily task, weekly itu sama dia. Dan ternyata dia juga baru sitting in the position tuh sekitar 6 atau 7 bulan gitu. Nah, ini another lesson learned sih, Miss. Jadi kan kita di revenue itu akhirnya jadi bertiga. Ada director, analyst, sama aku. Ternyata analyst itu juga position yang baru di-open setelah si Sheraton migrate sama Marriott. Karena sebelumnya kan under Starwood. Nah, di situ ternyata banyak changes yang membuat semuanya jadi chaotic. Jadi waktu aku enters itu karena baru di migration itu, jadi very chaotic aja everywhere, in every department, karena Ya, pasti sistemnya berubah. adjustment ya. Ya, dan ternyata mereka sama kayak aku. Mereka baru kayak migration baru mau 1 tahun, dan semua orang lagi belajar sistem baru, hal baru, lagi keeping up the pace gitu sama si Marriott brand ini. Terus, oke, dia ngajarin aku daily, weekly, terus dia bilang, kamu cepet ya, maksudnya termasuk ngertinya, terus kayak, oh ya, kebetulan sebelumnya pernah gitu. Dan somehow karena kita satu departemen bertiga, aku jarang banget sebenarnya in touch sama director pada saat itu. Terus si Cici ini akhirnya resign, revenue analyst ini. Suddenly resign, terus dia kasih surat resign, terus dia bilang, aku udah put resignation letter katanya. Terus kayak, oh oke, kita mikirnya oke, 1 month atau 2 month notice lah ya gitu. She'll be there to help me for another month gitu. Iya, nanti gue bakal mulai passing through all the data gitu. But ternyata the day after, poof, she's gone. Dia nggak balik lagi ke hotel itu. Oke. Jadi kamu sendirian. Ya, dan aku jadinya back again sendirian, dan akhirnya aku mulai in touch sama director of revenue-nya, dan itu Ibu Maya. Nah, di situ aku belajar banyak jadinya, kayak karena harusnya handover yang dilakukan sama si analis, mau nggak mau aku langsung harus belajar direct dari si director, dan kan pressure-nya lebih hard ya. Kalau kayak dari analis, oh kita mate, kita teman, bisa lebih easy, sering-sering nanya karena dia duduk di sebelahku. But this is director, ruangannya di sebelah. Her time is precious. Every single minute kayak she spent to teach me, harus sebisa mungkin aku absorb secepat mungkin supaya dia nggak wasting her time kayak gitu.
So ya udah jadi work harder gitu. Terus itu kebetulan tinggal si monthly report yang harus mulai dikerjain sama Juju karena weekly sama daily-nya udah get a hang of it. Terus ya udah itu kan masuk-masuk bulan Maret tuh akhirnya mulai sendirian assisting sama si ibu pada saat itu gitu. Jadi kayak jadi solo fighternya si ibu. Terus kebetulan karena masih transisi itu banyak banget kayak reporting yang harusnya berubah. Akhirnya Juju di situ volunteering untuk kayak, Bu, kita bisa bikin report ini jadi lebih mudah. Boleh nggak kalau ini Juju acak-acak, tapi nanti in a week atau 2 weeks kita bisa punya report yang lebih accurate, punya report yang lebih gampang dikerjainnya, dan she is very supportive. Dia kayak, oh ya, kalau lu have time, just do it. Nanti ajarin ke aku ya. So, Hold on, sorry, tadi keputus karena kita udah 1 jam, tapi ada satu step lagi yang nggak boleh missing dari perjalanan ini. Maka kita akan kembali ngebahas. Ya, kembali lagi ya. Maaf tadi keputus. Juju, would you mind to come back? Ya, Mary, maaf ya. Ini pertanyaannya masih banyak banget dan belum selesai. Dan kita akan tetap masukin Juliana. Kita masih tunggu Juliana. Oke, Juliana is back. Hai, Fania. Ini seru. Lesson taken-nya juga banyak banget. Dan oke, Sir Vincent, suara oke? oke, Hai sudah Jo. kembali. Jo, you can hear my voice? Yes, very Oke. clearly. Oke. Nah, Oke. Jo, tadi kita sampai kepada ini agak lompat ya, Ju ya. Karena tadi pada saat Yap. kamu cerita mengenai bagaimana, yang saya suka adalah tadi Pak Cahyadi bilang bahwa Juju ini punya adjustment apa ya, kekuatan adjustmentnya yang sangat tinggi gitu. Jadi langsung dan yang beruntung ini menurut saya bukan sebuah ketidakberuntungan loh teman-teman, tapi berkeberuntungan. Kenapa? Karena Juju langsung attach to the director by Ibu Maya, sehingga Juju itu langsung belajar dari source of knowledge-nya langsung. Dan Betul. ternyata dengan Juju dipaksa seperti itu, dia makin cepat berkembangnya. Itu yang luar biasa. Nah, Ju, kita agak cut and goes to the next period nih, Ju. Setelah kamu 6 bulan, terus kamu graduation, sidang dan segala macam. Tadi ada pertanyaan yang sangat-sangat penting nih. Bagaimana Juju ternyata sangat beruntung belajar langsung dari direkturnya, lalu Juju masuk ke brand yang baru ini, Ju. Oke. What is the process? Jadi ini masih red line banget, Miss. Masih jadi satu cerita banget. Jadi kayak bener-bener selama dari internship terakhir itu the line itu haven't been cut gitu loh, Miss. Semua orang tuh masih berhubungan, berelasi. Jadi kayak kalau aku fast forward gitu, terus habis itu tadi si Koko yang komen Let's Split itu datang, "Hai Koardi." Dia Hai, fill in Ko. buat the position. Dan dia juga ternyata fresh graduate karena dia baru selesai internship di GW Marriott Surabaya. Oke. So, aku yang kayak, oke, kita punya mate sekarang, kayak gitu. Itu udah di bulan keempat, aku masuk bulan keempat aku magang. Gak lama setelah itu, di bulan kelima, Bu Maya ini resign. Oke. Jadi Bu Maya ini resign untuk megang a greater market di Surabaya, gitu. Nah, jadi akhirnya kayak aku jadi lucunya di situ, itu another proses yang sebenarnya aku nggak enakan, tapi I should do it, kayak gitu. Jadi kayak aku secara nggak langsung sebagai trainee pada saat itu, aku harus ngajarin si Koko yang baru masuk ini. Itu rasanya kadang irritating sebenarnya buat aku, kayak, aduh, aku nggak enakan nih, harus kayak gini, kayak gitu. Terus kalau dia salah, kayak, aduh, aku terlalu jahat gak ya, kayak gitu. Those kind of feelings tuh ada di situ, gak enakan, tapi oke. Akhirnya kayak setelah aku ajak ngobrol, oh ternyata Koko ini bisa set the boundaries, he's very professional gitu. Dan akhirnya kita jadi a very good friend sampai sekarang. Terus setelah si Bu Maya resign for a greater market, akhirnya datang lagi revenue manager yang baru, Bapak Amar. Nah, di situ Juju cuma sempat 1 bulanan sama si Bapak, terus akhirnya Juju selesai internship. Nah, dari situ kan Juju sangat bekerja erat tuh sama Director of Revenue Juju, saat itu ada 2, kemudian Director of Sales and Marketing, karena kita udah di satu koridor yang sama gitu, Ibu Lilian Tan pada saat itu. Terus selesai Juju, di hari last day Juju itu, Juju disamperin sama Ibu Lilian. Bu Lilian nanya,
do you know what, karena dia orang Malaysia, kayak, do you know what do you want to do after this? Kayak gitu, terus kayak, ya Bu, actually, jadi karena aku gak pengen pace kerjanya keputus, jadi sebenarnya dari mid of March, di bulan ketiga internship itu aku udah siapin CV-ku, udah aku distribute ke corporate yang open position, dan menurutku, I belongs there, gitu. Kayak beberapa startup, terus beberapa hotel, aku ada share gitu. Terus tapi belum ada reply karena aku attach di situ. I can start to work tuh August setelah graduation dan sidang selesai gitu. Terus gak ada reply tuh selama 3 bulan itu, sampai bulan Juli aku very concerned. Aduh, CV gue gak qualified ya ternyata buat tembus the market after graduate gitu. Terus kata orang-orang di sekitar, keep applying aja, keep applying. Kadang gitu kok kalau ini. Terus akhirnya jadi kayak belajar 101 how to make your CV is interesting, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya sambil evolving the CV, sambil terus magang, nyelesain tugas akhir, di hari itu tadi itu ditanyain sama si ibu itu, so, uh, maybe I can have your contact katanya, so we can keep in touch in the future gitu. Terus maybe I can do Wow. something for you kayak gitu. Terus kayak akhirnya kita exchange contact, terus that's it, Miss. Kita selesai. Terus akhirnya pulang ke sini, ngurusin sidang, selesai. Nah, di masa-masa itu tiba-tiba aku dikontak sama si Ibu Maya. Karena Juju masih in touch, terus dia bilang, Ju, aku di Surabaya nih. Beliau tuh sekarang megang 4 hotel, Miss. Jadi market juga, jadi cluster. Terus ini 2 baru pre-opening. Aku mau bawa kamu ke sini karena kebetulan brandnya juga brand Starwood yang dipindahkan ke Marriott. Jadi kayak bantuin aku yuk buat merge in data-datanya, sharing report yang kamu dan kita bikin ke revenue analyst Wow. yang ada di sini. Langsung task force Terus nih. iya, jadi title-nya task force ketika Juju belum employed dimanapun. Terus kayak, oh oke, will do gitu. Terus pembicaraannya kayak, oke, nanti kita ngobrol kapan kamu bisa berangkat. Terus masih mix and match schedule. Tiba-tiba aku dikontak lagi sama si DOSM yang ada di Sheraton itu, Ibu Lilian. Juju, do you mind if I kayak introduce you ke saat itu tuh, jadi di areanya Marriott. Jadi revenue and sales tim area Marriott Malaysia, Indonesia, Singapura. You MIS don't ya. mind kan? Ya, di MIS. Jadi kayak, you don't mind I introduce you gitu. Terus kayak, oh ya ya, please Bu. Terus akhirnya kayak aku dikontak sama HR-nya dari Singapura untuk jadi revenue apprentice di headquarter-nya Marriott Malaysia, Indonesia, Singapura. Terus Wow. at those moment aku yang kayak, oke, mungkin bisa gitu. Terus jadi aku oke sama itu. Terus di saat yang sama datang juga offer dari salah satu tempat yang aku apply, dari Accor Brand juga, karena aku pernah di Pullman itu. Jadi aku udah kayak, oh aku udah tahu nih value dan si Accor ini kayak gimana, dan aku beraniin diri juga apply ke situ. Terus aku dipanggil di salah satu hotel Jakarta Selatan untuk jadi solo revenue analyst di situ. Tapi menurutku dengan aku yang baru graduate, kayaknya aku belum mampu, walaupun mereka berani. Dan somehow juga kepotong prosesnya ketika lagi ke arah headquarternya Accor, karena lagi cuti gitu. Terus jadi aku kayak udah di sana udah mau settle, tapi diserempet sama HQ-nya Marriott, terus diajakin Lebih task gerak cepat force. dia ya. Iya, terus diserempet sama si HQ-nya MIS-nya Marriott, terus habis itu dipanggil task force. Terus aku juga ternyata revenue directorku yang terakhir, Bapak Amar itu, yang baru ketemu 1 bulan, dia nge-offer aku untuk masuk ke market areanya Jakarta. Jadi ada 5 hotel under one cluster, dan di offernya untuk jadi revenue analyst. Jadi awalnya tuh revenue analyst di Indofood Tower, ada namanya Marriott Executive Apartments Mayflower. Jadi di offer juga ke situ. Dan somehow CV-ku sudah terbang langsung ke director of area-nya tanpa aku kasih gitu. Ternyata Bapak Amar itu nge-submit CV-ku ke beliau. Terus jadi ada 3 offer yang bersamaan. Aku harus task force, terus HQ Malaysia, Indonesia, Singapura juga lagi nungguin bisa join atau enggak karena udah interview juga. Terus di hari yang sama juga aku juga akhirnya
karena Bapak Amar sudah memperkenalkan aku dipanggil interview, aku juga datang ke interviewnya untuk si Mayflower itu. Nah, karena tiga-tiganya ini satu brand yang sama, masih under si HQ itu, mereka tuh sempat berebutan tanggal kapan aku harus task force, aku harus masuk kerja, Miss. Terus ada Iya, 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 I miskom, heard that. ya, kayak gitu kan ada miskom karena aku harus milih kan di antara HQ atau aku start from this Mayflower executive apartments. Terus akhirnya setelah discuss sama mama, setelah ada sedikit kericuhan yang terjadi di antara market director itu, akhirnya aku decide untuk ngambil yang Mayflower gitu. Karena menurutku di sini aku bisa punya chance grow lebih, terus kayak ini my first job, I should do well, jadi kayak aku merasa aku lebih klik aja sama offer yang ini, dan aku tetap pergi untuk task force ke Surabaya. Jadi di Surabaya itu aku 2 minggu, so teman-teman please whenever you guys have opportunity just take it kayak gitu. Apapun resultnya nanti akhirnya baik atau buruk, but just take it. Karena dari aku ke Surabaya itu, aku jadi kayak punya insight baru tentang, oh ternyata Surabaya itu kota yang seperti ini. Hotel-hotel di Iya. Surabaya tuh berbeda, orang-orangnya juga berbeda gitu. Terus kayak jadi punya experience sendiri untuk pegangan, dan it's very peaceful buat kayak datang ke Surabaya, bantuin kerja, terus kayak dapat complimentary in-house di sana, ngerasain warmth-nya hotel-hotel di Surabaya gitu kan. Terus udah masuk ke situlah, ke Mayflower, my very first job. Ya udah dengan direkturku Wow. itu Bapak Raymond, dan kebetulan klasternya itu megang 5 hotel. Jadi ada si Mayflower ini, Ritz-Carlton Pacific Place-nya ada hotel, ada residence, Ritz-Carlton Mega Kuningan, dan JW Marriott. Nah, dari situ bekerja selama 7 bulan. Ini very fast forward, bekerja selama 7 bulan. Aku ketemu tadi yang Koko Wendy, itu yang manajer di JW Marriott, yang very helpful selama proses journey belajar aku 8 bulan itu. Terus revenue manager, jadi asisten director of revenue di Ritz-Carlton Pacific Place itu resign akhirnya kemarin bulan Februari, Maret. Terus awalnya aku dijanjikan untuk promosi setelah 6 bulan di Mayflower sebenarnya. Jadi kayak waktu interview itu dibilang, ya, if you do well in 6 months, I will kayak promote you into assistant of revenue manager or kayak cluster inventory manager for all 5 properties. Itu awalnya janjinya itu. Terus kayak lagi proses untuk naikin posisi ke asisten revenue manager, GM ku di Mayflower sudah tanda tangan, tinggal tunggu tanggal actualizations-nya naik posisinya itu, tiba-tiba director clusterku itu bilang, Bapak yang itu mau resign tuh, kalau kamu aku offer untuk jadi revenue manager di Ritz-Carlton Pacific Place gimana? Terus aku yang kayak, ini seriusan? Aku baru senior analis 7 bulan loh kayak gitu, dan ini aja baru mau naik harusnya jadi asisten manager. Terus ini di offernya properti luxury, 2 hotel, terus langsung posisinya revenue manager dengan pengalamanku yang kayak benar-benar di dunia kerja baru 8 bulan, dan aku selama bekerja 8 bulan di market ini tuh jarang banget nyentuh hotel 2 ini. Terus sebenarnya ada rasa enggan untuk ngambil karena aku nggak tahu aku bisa perform well atau enggak di hotel ini. Kayak apa ya, sebenarnya kita sebagai manusia selalu punya namanya grit ya, Miss, keinginan Yes. kayak disodorin loh sampai depan muka gitu. It's like it's food, tinggal ambil sendok terus atau kamu dorong, kamu nggak makan. Terus kayak pengen tapi can I do well? Aku mempertanyakan diriku sendiri, do I deserve this? Can I do this gitu? Dan akhirnya aku kayak, oke, Pak, I don't take the offer yet, but let me think about it. Terus dia kayak, are you sure you're gonna think about it? Kayak, this is a very rare opportunity, that kind of stuff gitu. Terus ya, well, I know, but okay, let me, kayak, give me a second, let me think about it. Dan aku langsung di situ konsultasi sama revenue manajerku yang lain di situ. Ada si Ko Wendy sama Cici, ada Cici Karina namanya. Terus aku konsultasi sama Ko Wendy sama Cici. Dan aku bersyukur banget bisa kerja di tim yang sangat sinergis, yang sangat suportif. Jadi mereka berdua bukannya malah kayak, ini anak kecil bisa-bisanya jadi revenue manager, gue buat jadi revenue manager butuh sekian tahun, kayak gitu. It's not that kind of respon, bukan respon yang kayak, emang lu pantas lu di revenue duduk jadi manager, kayak gitu. Not that kind of respon, tapi mereka malah kayak,
Ju, this is opportunity, just take it kayak gitu. Kalau nggak akan ada opportunity datang lagi kayak gini gitu. This is good things. Terus mereka encourage kayak, you can do this, you deserve this, you can do this. Terus many people around me juga kayak yang aku ceritain pada saat offeringnya datang tuh kayak, no 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 no, just take it, you can deserve this, you do well kayak gitu. Terus akhirnya aku ya udah oke, whatever it is, the offer is here, it's an opportunity for me to grow, so I think I should take it. Dan akhirnya aku take the, ya udah aku beraniin diri aja, Miss, nekat, modalnya nekat sekarang, dan kepercayaan Wow, diri buat oke, let me do the job kayak gitu. luar biasa. Itu ya, teman-teman, itu sebuah perjalanan yang luar biasa panjang dari seorang Juliana. Dan tadi Juliana menyebutkan 3 brand dan dia grow with these 3 brands. Tapi jodoh memang akhirnya membawa Juliana ke 1 brand. Tapi kalau dilihat Betul. ya, 3 brand ini membentuk seorang Juliana yang mampu untuk bisa menjadikan Juliana yang sekarang ini. Jadi saya tahu tiga-tiganya adalah brand yang luar biasa. Tiga-tiganya memberikan knowledge, memberikan mentoring, memberikan experience kepada seorang Juliana, sehingga sekarang Juliana ini bisa menjadi revenue manager di umur yang cukup muda, yang baru belajar, yang menurut Betul. Juliana waktunya sangat singkat gitu. Dan itu yang membuat Juliana sekarang ada di posisi yang luar biasa. Ju, kalau Juju boleh wrap up semua dari yang tadi Juju ceritakan, apa pesan Juju untuk adik-adik di dunia hospitality yang baru akan memulai, not even the career, tapi baru Ya, memulai mau pilih training, terus mau lanjutin 3 tahun, 4 tahun lagi, apa pesan Juju pada anak-anak muda ini, Ju? oke. Well, hmm, mungkin ini terdengar sounds very old ya. Jadi, uh, lately aku sedang belajar untuk mencapai satu titik yang namanya ikigai. Kayak keseimbangan dalam hidup. Karena menurutku keseimbangan itu kunci dari semuanya, kebahagiaan. Nah, Yes, jadi kayak, Japanese way ya, Japanese way. Ikigai itu buat betul, teman-teman yang belum tahu, Ikigai itu Japanese way untuk satu lingkaran dia memenuhi semuanya sehingga hidupnya balance. betul. Jadi kayak di situ kita memenuhi love, what you good at, what you are being paid, sama what people need. Dan aku merasa sekarang ketika aku sudah nge-lock goals, jadi kunci pertama tuh sebenarnya punya goals, Miss. Sometimes memang terdengar lucu ya, kayak gila hidup yang sekarang aja belum keurus dengan benar, terus udah mikirin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan kamu mau jadi apa kayak gitu. Terus kayak ya nggak salah kan punya track gitu untuk di follow. Dan pertama ketika kamu udah set goals itu yang tadi aku bilang, tanamin di kepala sama di hati kamu, that's what I gonna be and that's the only it gitu. Terus Wow. habis itu, setelah kamu timbang, kamu tahu kamu mau jadi apa, kamu evaluasi diri kamu sendiri. Untuk menjadi itu, aku harus ngapain sih? Dan aku nggak bisa bohong, uh, nothing is free ya in this world. Kayak kamu have something to pay to gain something. Dan maksudnya nggak cuma ngeluarin uang, tapi kayak waktu, dedikasi. Kadang kamu harus ngesampingin teman-teman kamu untuk kamu punya waktu lebih untuk sesuatu yang sedang kamu ingin capai. Itu kayak menurutku dedikasi yang sangat sulit ketimbang mengeluarkan sejumlah nominal uang kayak gitu. Kayak ninggalin keluarga kamu untuk nge-pursue apa yang kamu pengen, itu kan pengorbanan. Nah, ketika pengorbanan itu udah kamu pilih, kamu jalanin, dan jalanin itu sepenuh hati. Kayak jangan setengah-setengah. Kayak kalau udah kecemplung, kayak maksudnya kayak kakinya udah kecemplung, nanggung deh, tenggelamin aja sekalian, kayak gitu. Jangan setengah-setengah, karena kalau kamu setengah-setengah, hasil yang kamu dapat nanti juga setengah-setengah. So, kayak kalau buat teman-teman yang sekarang lagi hospitality industry atau akan masuk, kamu udah set nih, oh ini, this is what I wanna be. Sekarang ini yang gue mau. Dan ya udah lock it, put it in your heart and your mind, terus work your way to it. Kayak lakuin 1001 cara yang membawa kamu lebih dekat ke goals itu. Gitu sih, Miss. Terus jangan lupa Wow. bersyukur, itu penting banget, karena kalau kamu nggak sadar kamu udah di mana, kamu nggak review lagi kayak
oh setelah setengah tahun ternyata aku maju 1.000 langkah loh lebih dekat goals itu. Terus kamu harus sadari dan syukuri, dievaluasi kembali apa yang bisa dilebihin lagi. Karena kalau kadang kita suka lupa ya, kayak punya goals, punya awal, tapi nggak dievaluasi di tengah, satu kita nggak tahu kita udah sampai mana, kita butuh improvement macam apa, atau ada nggak sih langkah-langkah yang wasteful gitu. Itu makanya kayak keep looking back, keep being grateful, terus keep going on what do you really want, itu kunci terbesar sih. Wow, betul tuh. Katanya Miss Wiwin, tadi Miss Heri Windawati bilang bahwa finding career and passion with Ikigai. Itu yang dijalani oleh Juju sepenuh hati, sehingga Juju bisa mencapai karirnya di saat ini. I believe Ju, gak cuma your parents, tapi semua your mentor ada very very proud of you, dan keren abis Juju semuanya. Ini semua teman-teman kamu juga very proud of you, and I believe tidak akan hanya menginspirasi siapapun yang menonton IG Live ini, tapi juga akan menginspirasi banyak orang. I will keep sharing your Hmm. thoughts, and I will keep sharing your journey, and kita akan segera ngobrol-ngobrol lagi ya, Ju. Ya, terus Miss, aku juga Yes. di sini sangat happy untuk berbagi. Jadi kayak melalui live ini aku mau sharing ke teman-teman kalau aku sangat very open buat sharing session gitu loh. Kayak kalau kamu mau datang personally ke aku dengan concern-concernmu, terus kayak dengan apa ya, kayak Ci, how to set your goals and stuff, aku bakal kayak very open buat you to come to me and we talk about it gitu. Kamu akan langsung mendapatkan DM nih kayaknya, Ju, terutama dari Darren, Agaton, dari Tasya, Nataliana, itu kamu akan dikejar-kejar nih sama adik kelas nih. Jadi boleh disebutin, Ju, Juju, IG-nya apa? Di Juju Lili Aana. Nanti bisa Juju nanti aku, Liliana. ya, Oke, ya. so pastikan kalian bisa DM langsung sama Juju, dan ini kayaknya bakal ada request banyak lagi mengenai perjalanan karir ini, Ju. Probably we will have momen lagi. Nah, besok untuk yang tadi kan Juju bilang pengen S2 ya. Betul, Ya, tadi ada yang bilang kita lagi godok untuk segera bikin S2 juga. Tapi if you want to find a scholarship in master degree, besok pukul 10 kita akan ada perjalanan scholarship-nya PhD dari Sir Michael. Jadi if you aku have pasti any join. chance buat semua yang nonton hari ini, besok join lagi ke sini. Nah itu, Darren Ya, Agaton, Kepo Revenue katanya. Sabar-sabar ya, Ju. silakan Nanti kamu merapat. akan diserbu oleh adik-adik kelas nih kayaknya. So, Juju, thank you sekali lagi. Salam Pleasure is buat mine. Mami, salam buat Cincin, salam buat Aldo, dan salam buat seluruh keluarga Oke, besar. May you all be happy, stay safe, and stay you healthy. too. Thank you, You I too. love Stay you. safe, everyone. Thank you. I love you. Bye-bye. Bye.